Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang berada di dalam gereja, maupun Bapak Ibu semua saudaraku terkasih yang berada di rumah maupun di mana saja, dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya GSCA Immanuel Boyolali. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Amin. Kita akan awali ibadah kita dengan kita membacakan pengakuan iman. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah melimpah semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kita, tiada yang seperti Dia. Dia yang telah mati dan bangkit buat kita. Dia memberikan jaminan keselamatan buat kita. Dialah penolong, penghibur, dan menara keselamatan buat kita. Mari kita berseru, kita bersyukur, menaikkan pujian syukur kita kepadanya. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan biarlah mulut dan lidah kita boleh berseru untuk menaikkan pujian kita kepadanya. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Yesus, di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru, karena Engkau adalah penyelamat kami, juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu yang luar biasa buat kami, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, tiap waktu kami berseru ya Tuhan, kami mau lidah mulut kami ya Tuhan, mau meninggikan, memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur kami kepada-Mu atas penyertaan-Mu buat kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap ya Tuhan, mau meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh bertahta di setiap pujian kami ya Tuhan, karena kami percaya ada kuasa ya Tuhan yang luar biasa di tengah pujian kami ya Tuhan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan ya Tuhan, yang punya permasalahan ya Tuhan Engkau akan beri jalan keluar ya Tuhan, yang punya pergumulan ya Tuhan, dalam nama Yesus Engkau akan jawab doanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan, kiranya akan beserta dalam pujian kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau layakkan kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang akan melayani Engkau, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa kami, doa syukur kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya pengen lihat siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan, angkat tanganmu. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Saya mau sapa yang Bapak Ibu yang di rumah, yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan, biarlah mulut lidah kita gunakan untuk meninggikan nama Tuhan, karena kita percaya dalam setiap pujian kita ada kuasa yang luar biasa. Kalau Tuhan boleh hadir dan bertahta bersama dengan kita saat ini, amin. Haleluya, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas
segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Soraklah. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Immanuel bersorak. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Oh, soraklah haleluya. Hey, hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sudah coba memuji Tuhan. Soraklah. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Amin. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Amin.
satu-satunya pengharapan buat kita. Dialah perlindungan kita, dan biarlah senantiasa setiap waktu mulut dan lidah kita penuh dengan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Ya, ini pernyataan kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan imanmu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya segala pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kaulah yang layak ditinggikan ya Tuhan, Kau yang layak diagungkan ya Tuhan. Kami senantiasa ya Tuhan mau berharap kepadamu ya Tuhan, karena Kaulah satu-satunya pengharapan buat kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan setiap waktu lidah mulut kami pergunakan untuk memuliakan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau akan buka hati pikiran kami buat firman-Mu masuk dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan boleh kami
Jalankan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau akan berkati, sembunyikan dia dalam kaki salib-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami ya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera boleh tinggal bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam kasih setia-Mu kami serahkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bisa ketemu lagi, itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya benar-benar hidup ini dipakai oleh Tuhan untuk memuji, mengucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, secara pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 bulan yang lalu belum ada mungkin ya adik saya datang di sini mungkin berpamitan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita tidak tahu hidup ini berapa lama di dalam dunia, tapi sebagai orang yang percaya, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari dengan mulut, dengan lidah, apa yang diberikan oleh Tuhan kiranya bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi mari kiranya boleh mempermuliakan nama Allah dan menjadi berkat kepada semua orang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini tadi ya udah ada lelayu lagi ya bagi keluarga kami. Keluarganya Pak Titus ya itu. Jadi kemarin dari keluarga saya di Jawa Timur, sekarang ini ponaan, jadi apa namanya? Mantu dari Pak kakak di Semarang, dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia sudah ada di dalam Tuhan, dia bergereja di Ungaran ya. Tapi puji Tuhan, jadi habis punya cucu dia dipanggil Tuhan. Tapi itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu, itulah umur manusia ada di dalam tangan Tuhan. Tapi selama kami masih hidup, mari kiranya dari mulut kami tidak akan keluar hal-hal yang buruk, yang jahat, dan kiranya senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Banyak tadi puji-pujian ya, kalau kita resapi dari permulaan, terima kasih buat Mas Wawan yang mempersiapkan pujiannya. Itu bisa kita datang dengan pujian kami kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, dan terutama kami yang ada di dalam gereja boleh ada bersama-sama mengucapkan syukur kebaikan daripada Tuhan. Demikian juga yang terutama Tuhan Yesus yang baik, Dia yang telah selamatkan kami. Itu pujian kami yang pertama-tama yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Sampai detik ini bila kami masih percaya kepada Tuhan Yesus dan mujizatnya, keajaibannya, dan begitu dahsyatnya ya, keajaiban mujizat, demikian juga pertolongannya kepada kita. Sungguh luar biasa Allah kita, Tuhan kita kepada kita. Sampai detik ini bila kami masih ada, terutama buat saya secara pribadi ya. Jadi saya nggak ngira seperti adik saya itu dipanggil Tuhan duluan, ya nggak ngira. Dia itu sudah dari yang datang yang dulu pernah itu layat ke tempatnya ini. Adik saya yang di Cilacap, istrinya meninggal tahun yang lalu. Itu kami bersama-sama ada bersama-sama, dan dia katakan kok urut ya. Gitu dia bilang, urut apa nih? Saya bilang, urut itu yang dipanggil Tuhan kok ipar-ipar gitu ya. Jadi yang saudara itu masih ada. Jadi saya anak Barep dipanggil Tuhan itu Pak Titus dulu gitu dia bilang ya. Kemudian ini kok Mbak Darmi gitu ya, itu adik yang ipar di ini. Terus dia bilang, lah urutannya baru aku Mbak. Dia bilang gitu. Lah opo? Saya bilang, aku nggak kuat. Dia bilang, aku nggak sanggup kalau ditinggal suamiku. Aneh enggak? Dia bilang, nggak sanggup, terus piye ya? Dia bilang, kowe dhisik loh. Saya itu mulut saya terus terang, saya bicara seperti itu. Kemarin itu waktu ke sana lagi bersama ya juga demikian. Ya, dia katakan begitu. Lah kowe nek ora sanggup ditinggal bojomu, sanggup menghadap Tuhan, saya bilang.
Dia bilang banyak hal. Saya tidur di Cilacap itu bersama-sama dengan dia. Waktu di sini saya bilang nek enak turu ning Etan ning omahe Nana. Dia nggak mau. Wes aku tak karo Mbak Tati wae. Jadi seranjang. Bapak Ibu Saudara tahu. Saya tahu dia adalah mengikuti suaminya, percaya kepada ini, melakukan ibadah yang seperti itu. Jadi saya ingat dengan Tini yang di depan. Saya bilang pada waktu itu, terakhir Tuhan begitu baik, benar. Ya, saya banyak bicara dengan dia dan dia katakan aku kini yang dindi kok buntuti Mbak Tati terus. Ya, pernah saya ceritakan. Dia pernah di sekolah Alkitab tidur dengan saya di asrama itu pernah. Tapi Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Di akhir hidup dia masih bisa ketemu dengan saya bisa ngobrol dengan dia. Ya, terus terang adik saya yang lain itu sangat-sangat fanatik di dalam itu. Tetapi adik saya ini terbuka sekali dan dia itu ya maklum saja dulu dia juga pernah ke gereja. Tetapi pada waktu akhir-akhirnya saya bilang, kowe itu percaya ora? Saya bilang, kowe nek ngetut aku, saya bilang, itu ada di dalam keselamatan. Ya. Juru selamat, penolong itu tiada ada lain. Jalan ke sana itu ke akhir di dalam hidup kita, di dalam dunia kita mesti berjalan di dalam kekekalan di sana. Itu hanya satu. Saya bilang Tuhan Yesus sama dia. Ya, dia bilang aku percaya. Ya. Kalau percaya kamu melakukan ibadahmu kayak apa ya, kalau mungkin masih sungkan dan lain sebagainya, tetapi yang terpenting di dalam hatimu tetap percaya kepada Tuhan. Dia bersahabat seperti dengan Bu Kris di sini. Itu tadi anak saya Handri sudah bilang itu sobat sahabatnya, itu orang Katolik ya. Tapi dia bersahabat banget. Jadi terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sekali buat Bapak Ibu sekalian yang mendukung di dalam doa juga. Jadi saya percaya biar dia belum pernah istilahnya akhir-akhir ini, kalau dulu masih mudanya dia rajin ke gereja, dia juga guru sekolah minggu ya, dia ikut di kaum muda dan lain sebagainya. Tetapi karena dia menyimpang jalan, karena ada di dalam dunia ini, keperluan yang ada di dalam dunia ini kadang-kadang menyesatkan kepada kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, kiranya kami boleh berhati-hati di dalam jalan kita menuju ke surga. Banyak rintangan, banyak belokan yang membelokkan kita, tapi mari kita akan setia sampai akhir. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kiranya pagi hari ini benar-benar seperti pujian kami banyak itu kita lakukan karena apa? Banyak sekarang memakai lidah ini bukan untuk memuji Tuhan, tetapi untuk menghujat dan lain sebagainya. Ya, kita baca di dalam Yakobus, itu saya ambil teksnya tapi kita baca seluruhnya di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9. Saya minta Jumat maaf. Yakobus 3 ayat yang ke-9. Yakobus 3 ayatnya yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Itulah yang benar. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dia memuji Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik seperti yang telah pujikan kami. Sungguh-sungguh kalau kita benar-benar memuji Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan, itu ada berkat yang tersendiri bagi kita. Ya, kadang-kadang bisa seperti bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan, karena pertolongan dan lain sebagainya, itu kita nggak bisa. Mau apa kita ini di hadapan Tuhan, membalas apa kepada Tuhan? Kita adalah punya tempat yang dijanjikan Tuhan, itulah surga yang selamanya yang kita tempati nanti. Kalau di dunia Bapak Ibu Saudara kalian terbatas. Nah, jadi seperti adik saya itu umurnya belum 70, dia 68. Dia sudah dipanggil Tuhan. Ya sebentar Februari dia lahir. Jadi 69 nanti tahun depan. Bapak Ibu Saudara kalian, kita nggak tahu
kapan dipanggil Tuhan. Saya sendiri habis begini nanti dipanggil Tuhan kan nggak tahu. Ya. Tetapi yang terpenting di hidup kita, kiranya nasihat daripada firman Tuhan, janji daripada Tuhan, kiranya benar-benar kita resapi. Ya, seperti ini tadi di dalam Yakobus 3, nggak tahu saya tertarik dengan hal itu. Jadi lidah, ya. Lidah ini adalah lidah untuk memuji Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga. Di berikutnya ini yang bagian A, tapi kalau kita baca yang berikutnya, tetapi lidah yang sama itu bisa dipakai untuk mengutuk dan untuk hal-hal yang jelek, yang ngunek-ngunek ke orang dan lain sebagainya. Ya. Nah itu kiranya kami akan sadar dengan itu. Nah, saya ambil bukan yang bagian B, tetapi kiranya benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, orang yang benar itu memakai mulut, bibir, dan terutama lidah. Kiranya benar-benar lidah ini untuk memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kalau dibaca tadi di situ, yaitu lidah. Ini tidak disebutkan di situ, tapi bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengenal kepada keselamatan, mari, ya, lidah orang benar, bukan lidahnya orang sembarangan. Lidah orang benar. Nanti kalau di rumah boleh baca seluruhnya itu Yakobus pasal 3. Di situ disebutkan tentang lidah, tentang sumber air dan hal-hal yang mengeluarkan sesuatu hal, ya, sumber air itu air tawar tidak bisa bersamaan dengan sumber air yang beracun. Ya. Jadi kalau yang beracun itu lebih dominan, lebih besar, itu akhirnya menjadi beracun semua. Ya. Demikian juga dengan buah. Ya. Jadi kalau kita tanam buah mangga di depan, itu dia itu akan berbuah nangka. Ya. Nah demikian juga dengan lidah ini, ya. Jadi kalau lidahnya orang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang benar. Kenapa dinamakan orang benar? Kadang-kadang kita bisa dinyek atau dicaci orang yang tidak mengenal itu. Koyok bener-bener dilihat. Ya. Kita tahu. Kita baca di dalam Amsal, ya, di situ. Lidah itu apa gitu. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang 10 ayat yang ke-20. Amsal 10 ayat 20. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya. Lidah adalah seperti perak pilihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kok di Amsal saya kok pikir juga gitu. Kenapa sih Amsal ini melukiskan yang namanya lidah ini kok enggak seperti yang lain, ya. Jadi kalau di ayat-ayat yang lain di Perjanjian Baru terutama, di situ dilukiskan kebenaran orang yang benar, orang yang mengikut kepada Tuhan itu murni, diharuskan murni seperti emas, begitu ya. Emas itu adalah logam mulia yang ya tarafnya masih tinggi platina, ya. Platina baru emas, tapi yang banyak dipakai oleh manusia itu adalah emas. Kemudian baru perak. Dan di sini kita lihat perak itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi enggak sempurna bener, tapi jelek ya enggak. Kenapa seperti itu dilukiskan lidah kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang di sini bisa sempurna berkata-kata dengan lidah ini? Saya pribadi, pagi bangun saya sudah minta kepada Tuhan, Tuhan tolong, ya, pimpin lidah saya untuk sehari ini supaya berkata-kata dengan yang baik dan pokoknya memberkati dan sebagainya. Tidak bisa sempurna, ya. Kadang-kadang lidah ini masih saya pergunakan untuk hal-hal yang itu sebetulnya berseberangan dengan iman, percaya atau yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Nah itu sebabnya tadi saya pikir Salomo adalah orang yang berhikmat benar. Dia tidak sembarangan melukiskan itu lidah
seperti platina atau seperti emas murni, tidak. Di sini dikatakan cuma seperti perak. Karena apa? Karena lidah itu tidak sempurna. Tetapi dia mau supaya lidah ini tidak dipakai itu sembarangan atau hal-hal yang jelek, tetapi masih bisa untuk mempermuliakan nama Allah. Itulah dia. Nah, saya pilih kenapa? Lidah ini adalah lidah yang dipakai oleh orang tidak sembarangan. Bagi Bapak Ibu Saudara kalian dan saya adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan. Itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan. Kita tidak ada orang yang benar. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25, nanti itu coba dibaca. Coba Mas Zoom. Di situ dikatakan bahwa semua manusia tidak ada satu pun di dunia yang benar. Semuanya kurang kemuliaan dari Allah. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, Tuhan membiarkan dosa-dosa itu. Ya sekarang ini Bapak Ibu Saudara kalian, kenapa sih Tuhan kok nggak terus hapuskan seperti zamannya Nuh, dibuang kabeh gitu ya, seluruh dunia dibunuh. Dengan corona itu mungkin bisa seperti itu ya, kesempatan mungkin ya. Tetapi kita lihat Allah dengan sabarnya menunggu menanti sebetulnya untuk pertobatan daripada manusia ini. Di dalam ayat yang ke-24 di Roma 3 ayat ini tadi dikatakan, jadi kita itu benar, itu hanya dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus dan kita ditebus lunas oleh Tuhan Yesus. Disitulah kita ada kebenaran di dalam Bapa yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita dengan iman, kalau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita, maka disitulah kita disebut orang-orang yang benar. Benarnya di hadapan Tuhan, bukan benar betul atau sesuai dengan kehendak manusia dan sesama kita. Tetapi kebenaran yang di sini dikatakan adalah orang benar di hadapan Allah. Itulah dengan penebusan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi siapa yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, maka di situ dibenarkan oleh Tuhan. Dengan iman kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Sini ada yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus? Saya harapkan ya, yang belum percaya atau bimbang atau ragu-ragu menerima Yesus sebagai juru selamat, terima dia. Itu seperti adik saya waktu itu, dia seperti itu, dia bilang mantep rasanya. Tapi aku masih ragu-ragu untuk melepaskan semua yang saya terima dari suamiku dengan keluargaku, yaitu aku untuk pakai seperti itu. Jadi pakaian, saya bilang pakaian ini tidak apa-apa, saya bilang, tetapi hatimu, saya bilang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu luar biasa. Nah itu sebabnya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15-15 katakan, doa orang benar adalah ada kuasa, besar kuasanya. Benar Bapak Ibu Saudara kalian. Jadi kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara berdoa, maka itu ada kuasanya. Pada masa-masa seperti ini saya minta tolong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang di sini. Terus terang saya tidak bisa berkunjung dengan keadaan saya. Saya itu juga menjaga hal-hal yang itu akan merugikan bagi jemaat di sini. Kalau saya itu berkunjung ke rumah Bapak Ibu Saudara kalian, atau saya keluar masuk dari rumah ini seenak saya kemana-mana, itu akan ada risikonya yang besar buat saya. Ya. Kalau saya terpapar dengan corona, saya sehat, nggak kelihatan, mungkin ini ada, tetapi Bapak Ibu Saudara nggak bisa melihat. Terus saya
kunjung ke rumah Bapak Ibu Saudara saya urut begitu. Sama saja kalau saya menyebar penyakit Bapak Ibu Saudara, itulah yang saya jaga. Ya. Dan itu nanti membawa gereja ini. Ya. Kalau semua terpapar, wah, ya, nanti gereja ini ditutup. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, ya, itu nanti berapa hari semuanya diisolasi, itu akan menjadi cemar nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya jaga betul hal-hal itu, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga kesehatanmu, ya, dengan demikian aturan-aturan yang ada kita pakai. Jangan sampai kita akan menjadi celah, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan, kita bisa memuji Tuhan senantiasa dengan lidah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya setiap saat itu calling dengan Mbak Diana. Ini dia mungkin sudah masuk Boyolali. Tadi jam 6 dia sudah sampai di Ngawi, tapi istirahat di sana. Ya. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Ini Mas Yeremia sudah pulang. Ya, mungkin nggak tahu ini sudah masuk di Boyolali atau masih di tol. Tapi Bapak Ibu sekalian, suatu hal yang sangat-sangat saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Setiap kali itu Mas Yeremia nge-calling dengan saya dan dia video call dan berdoa, dia minta berdoa dan saya ya biarpun cuma tampang tangan di HP saya, tetapi di dalam nama Yesus saya bilang Allah itu luar biasa. Sebab itu pujilah Tuhan senantiasa, Mas Yeremia bilang dengan Mbak Diana. Jadi lagi kan dia cuma berdua di sana, nggak boleh dibesuk dan sebagainya. Tadi kemarin pagi jam 10 nah, itu dijemput, jadi jemputnya ke sana sampai sore. Jadi tadi malam berjalan itu kasihan sopirnya, nggak tahu siapa. Ya, jadi yang ke sini makanya itu katanya Mbak Diana berhenti di jalan dan tadi pagi sampai di mana ini Ngawi. Ya, ini mungkin perjalanan ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pujian itu benar-benar kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Ya, jadi seperti ini tadi, saya senang sekali. Pujian, terima kasih Mas. Ya. Pujian yang membawa kita kepada kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Kalau kita resapi banget, kita bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan karena Tuhan telah beri keselamatan bagi kami. Itulah sebabnya kita disebut orang benar di hadapan Tuhan. Nah, pujian itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di atas pujian kami itu ada kuasa yang besar. Makanya kalau Bapak Ibu ada di dalam kesusahan, ada di dalam duka, nyanyi. Ya kadang-kadang nyanyi, ya nangis bisa. Ya. Bisa. Pujian kita pilih dengan pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan. Banyak hal. Nah, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Itulah orang benar bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi orang benar, bukan benar-benar karpe dewe, tapi dibenarkan oleh Tuhan karena keselamatan yang diberi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang yang benar, kita pakai lidah kita juga dengan kebenaran. Banyak kuasa itu dinyatakan dari lidah kita. Seperti ini tadi saya tidak sepertinya saya ketemu dengan adik saya itu seperti biasa-biasa saja, dengan omongan itu adalah omongan biasa, omongan seperti cuma mainan atau bergurau, ya nggak sengaja. Tapi setiap kali nggak tahu saya kalau dia itu katakan nggak sanggup, ya. Dia kalau ditinggalkan suaminya, tapi saya curul dari mulut saya itu, lah pokoknya yang sanggup, saya bilang. Tapi pada waktu akhir kemarin dia itu tentang corona, dia bilang corona itulah makhluk Tuhan toh Mbak. Ya terserah, jadi dia bilang. Nek aku dipundhut karena corona ya kono. Lah wong kowe wis duwe penyakit sing siap nek nggawa nyawa itu gampang, saya bilang. Dia adalah punya sakit jantung. Tapi sepanjang perjalanan itu saya dari sini sampai ke Cilacap pulang sampai saya ngantar ke Bojonegoro. Dia itu yang dikhawatirkan itu saya. Sampai dia WA. Piye keadaanmu, Mbak? Ya. Sikile si aboh ora lho. Dia sendiri itu bengkak kakinya. Kalau saya memang kalau perjalanan jauh naik apa saja. Ya kalau itu sampai berjam-jam kan kaki bisa bengkak. Tapi gampang saya bilang itu tak selonjorke, tak unggahke, tak ganjel karo
bantal gitu, wis kempes saya bilang gitu. Kalau adik saya kempesnya harus pakai obat. Dia bilang, ya. Apa Mbak Tati nganggo obatku ya wah, bilang obat jantung bukan obat. Ya saya kan bengkak cuma karena terpepet istilahnya, jadi kaki itu gantung, jadi kurang darah lancar seperti itu saya bilang ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi saya muncul kok ngomong, "Apa kowe siap?" Dan akhirnya itu benar. Itu dari mulut saya. Saya jadinya kok gelo kok ya gimana ya? Tapi itu membawa saya untuk berbicara dia tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Ya. Dan pada waktu dia hari Sabtu latihan, saya bilang di luar gitu saya baca-baca dan saya persiapan untuk khotbah pagi pada waktu itu. Saya bilang wis istirahat toh, saya bilang. Nah, pada waktu kebaktian apa-apa ya tak tinggal kebaktian, nek perlu ya kowe ngrungokke teko kene, saya bilang. Nah, dan dia terakhir sekali Bapak Ibu, mulut lidah ini benar-benar diberi kuasa oleh Tuhan. Sebab itu hati-hati bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Lidahmu dipakai apa? Tadi pagi siapa yang sudah memuji Tuhan? Paling tidak bersama-sama kami di sini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Allah dengan pujian kami, dengan bersama-sama bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kiranya bangun pagi, ucapkan syukur bila kami masih hidup. Kiranya kami berjanji kepada Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Tuhan akan pakai Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, banyak hal kadang-kadang kita lupa. Ya, mulut kami pagi-pagi udah ngomel. Sing anake ndang kowe tangi, kowe ndang siap, kowe ndang nganu kan maunya ke gereja tapi ngomel-ngomel ndak karuan, kadang-kadang seperti itu. Ini sudah enggak benar Bapak Ibu sekalian. Orang benar harusnya mulut ini, lidah ini dipakai untuk yang benar. Bukan untuk mengutuki, tetapi untuk memberkati. Berkat bagi orang yang benar itu adalah besar kuasanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu monggo dari pagi hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi kita ucapkan kepada Tuhan dengan syukur. Banyak orang yang mencaci maki kita, ngomeli kita. Kadang-kadang itu dari lidah kita juga akan keluar caci maki mereka. Wah, yang enggak terima ya. Kalau kita diomeli dan lain sebagainya, kadang-kadang hati kita sudah kuat, akhirnya keluar dari lidah kita. Nah, kita enggak kuat. Ya. Tapi mari Bapak Ibu, di dalam zaman-zaman sekarang ini banyak orang iri kepada kita. Kok wongnya kok tentrem ayem, kok malah nyanyi-nyanyi, ya? Ada kesusahan kok nyanyi-nyanyi. Ya seperti saya, ya, Bapak Ibu saudara kalian, saya hilangkan dengan hal duka-duka di dunia ini sementara. Tapi mari kita bersukacita untuk Tuhan, karena Tuhan itulah yang nanti menanggung kehidupan kami yang kekal selama-lamanya di surga sana. Nah, jangan mulut kita dipakai untuk hal-hal yang baik. Di situ tadi dikatakan bukan untuk mencaci maki atau untuk menghujat untuk siapapun, ya. Tetapi kalau kita lihat semua, bahkan bukan cuma kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan orang benar, dengan teman-teman kita yang ini. Kadang-kadang kita lupa, ya, dengan lidah ini untuk memuji kepada seseorang yang bukan seiman dengan kita, yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan lakukan itu perintah Tuhan. Karena apa? Tuhan mencintai. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, itu ayat emas di dalam Alkitab kita, ya. Jadi Bapa kita yang di surga itu mencintai, mengasihi manusia, bukan cuma kita orang yang sudah percaya, tapi semua manusia. Karena kalau kita lihat memang Tuhan Yesus itu dikehendaki untuk lahir di dalam dunia, itu menyelamatkan manusia, bukan cuma orang yang sudah percaya. Ya di mana ada? Seluruh dunia berdosa, tadi sudah dikatakan. Seluruh dunia itu sudah kurang kemuliaannya di hadapan Allah. Jadi tidak ada satupun orang yang benar. Tetapi Allah berkorban, mengorbankan diri,
lahir sebagai manusia. Itulah roh Allah yang lahir di dunia, itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia dan mengorbankan diri sebagai manusia, maka kita diselamatkan dan kita dibenarkan yang siapa yang percaya kepadanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pakai lidah kita untuk mempermuliakan senantiasa nama Allah, nama Tuhan. Jangan untuk mencaci maki, menghujat kepada siapapun. Itu sama saja. Kalau kita itu ya siapa saja orang di jalan, mungkin itu ada orang gila mau masuk atau dia yang mengganggu perjalanan kita, justru kita ngunek-ngunek ke. Tapi mari, bisa enggak kita memberkati? Bisakah di dalam hati kita dan berdoa buat dia? Selamatkan dia Tuhan. Orang edan arepe nganu apa? Kita mengganggu kita doakan seperti itu, bisa enggak? Tapi mari, biarpun itu orang gila, itu adalah kecintaan Allah, dia adalah kekasih Allah. Jadi semua manusia, kiranya kami tidak akan menghujat kepada siapapun, ngunek-ngunek ke siapapun. Contoh kecil saja kalau di rumah Bapak Ibu Saudara kalian, kalau kita sudah marah-marah, kadang-kadang ada orang tua yang ngunek-ngunek ke anaknya. Ya. Kowe iki anake sapa? Loh, tahu anak tangga nih, ada lagi ya itu beneran anaknya sendiri, tetapi kadang-kadang secara bergurau itu mengatakan bahwa apa itu, ada yang tanya itu, terus mengatakan kok kuwi seje dhewe lho, kelakuanmu kok seje dhewe, lah wong iku mbiyen njupuk nang ngene tong sampah lho. Ada orang yang seperti itu apa ya, secara bergurau tetapi itu menyakitkan Bapak Ibu Saudara kalian. Nah kiranya Bapak Ibu Saudara kalian jangan seperti itu. Kita bergurau tetapi jangan dari mulut lidah kami. Nah kadang-kadang ngunek anak dhewe. Kowe kaya seperti apa? Itu banyak hal. Nah itu kebiasaan dari rumah tangga, dari kita dengan anak-anak. Itu nanti suatu kebiasaan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian keluar ke masyarakat. Itu bisa saja satu kali kita bisa ngunek-ngunek dan sebagainya. Ya, tapi mari. Saya itu diajak sama grup saya pendeta-pendeta. Berdoa buat orang yang suka menghujat-hujat kepada kita, terutama yang percaya kepada Tuhan. Ya, diloki pendeta apa. Ya, tapi kita berdoa buat orang itu sampai bisa memenangkan itu. Jadi kami ada seperti lomba, ya, lomba sapa sing iso menangke musuh kita sing gawene ndak seneng dengan kita, dan kita berdoa. Saya bilang aku wis nglakoni, saya bilang menang, saya bilang. Orang yang dulu membenci saya, yang dia keluar dari gereja ini dan itu dan lain sebagainya, setiap hari Bapak Ibu Saudara dia nggak lepas, setiap hari. Ini tadi pagi dia ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat melayani loh. Dulu ngunek-ngunek ke sak entek-entek ya. Tapi puji Tuhan, saya bilang bertobat, saya bilang orang yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara kalian, di dalam negara kita sekarang kita masuk, Bapak Ibu Saudara kalian, ya, kita jangan mencontoh orang yang seperti itu. Saya harapkan Bapak Ibu adalah orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa buat negara bangsa ini yang ada di dalam pandemi ini, yang belum ada jalan keluarnya istilahnya, tetapi ada titik-titik terang, ya. Dan kita berdoa terus sehingga tahun depan tinggal 1 bulan Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam tahun 21. Kiranya benar-benar lidah ini boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai orang benar, kita dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kiranya benar-benar terwujud, ya, di dalam tahun depan. Vaksin itu sudah ada, obat sudah ada, kita bebas kan, ya. Nah kalau kita sudah divaksin ya sama saja seperti sakit TBC, seperti sakit tipes, kolera dan lain sebagainya, cacar dan lain sebagainya. Itu kan semuanya dulu ya seperti itu, ya. Tetapi sekarang sudah ada obatnya, vaksinnya, ya. Kita bisa ini. Sakit hati Bapak, hati bukan hati ini ya, lever. Ya.
Itu kan baru-baru saja ketemu apa itu obatnya. Dari dulu tuh wis jenenge lara liver, wis harapan tipis untuk hidup gitu ya, banyak orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang ada vaksinnya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga bagi corona. Kiranya benar-benar di dalam kehidupan kita saat ini kita boleh senantiasa mempermuliakan nama Allah, lidah kami boleh dipakai oleh Tuhan, dan kiranya benar-benar kita tahu lidah ini kalau lidahnya orang benar tidak bisa dipakai dengan mengeluarkan hal-hal yang jelek ya. Jadi seperti mata air, kalau kita ada Tuhan satu di dalam hidup kita, roh Tuhan ada di hadapan kita, maka yang keluar dari lidah ini adalah kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kiranya benar-benar kami boleh memakai lidah ini untuk memuji Tuhan senantiasa. Harapan saya sebagai gembala sidang di tempat ini, jemaat di sini tidak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan kebaikan senantiasa. Bila di dalam lidahmu keluar istilahnya atau angan-angan ini mau membuat kejahatan, lakukan itu kebaikan. Amin. Kita baca di dalam Roma untuk akhir ini, Roma 12 ayat yang ke-21. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya benar-benar kita melakukan kebaikan untuk mengalahkan kejahatan. Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berangan-angan ingin berbuat jahat, melakukan hal-hal yang jahat, keluar dari mulut kita caci maki dan lain sebagainya, mau melakukan itu, kiranya kami lakukan kebaikan di dalam kehidupan kami, pujian kepada Tuhan, berkat-berkat pertolongan keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu lebih besar kepada kita, itu akan menutup kejahatan yang akan kita lakukan. Nah, angan-angan yang tidak baik kiranya itu terbuang, lidah kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik, Engkau ya Tuhan Allah kami, Engkau yang telah selamatkan kami, Engkau yang telah memberikan segalanya Tuhan kepada kami. Kiranya benar-benar Tuhan kami menjadi orang benar yang telah Engkau benarkan. Engkau telah tebus kami dengan pengorbanan-Mu, darah-Mu Tuhan senantiasa itu tercurah untuk kami orang-orang yang berdosa. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau masinkan lidah bibir kami, bahkan Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Benar-benar Tuhan kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, dan kami melakukan Tuhan dengan lidah ini senantiasa pujian kepada Kamu, kepada semua ya Tuhan anak keluarga kami. Kiranya tidak ada ya Tuhan hujat ataupun caci maki buat mereka, tetapi yang tersimpan di dalam hati kami kiranya pujian senantiasa. Dan mereka ya Tuhan yang kami kasih, itulah seperti Engkau yang telah mengasihi ya Tuhan seluruh dunia ini, manusia yang ada di dalam bumi ini Engkau kasih, demikian juga buat kami. Kiranya Engkau jauhkan kami Tuhan untuk mencaci maki kembali kepada orang yang mencaci kami, kepada kami, atau mereka yang menghujat atau mereka yang menjelek-jelekan kami. Kiranya semuanya Tuhan Engkau sirnakan dari hati kami untuk membalas mereka. Tetapi kiranya benar-benar Tuhan, semua yang berbuat jahat kepada kami, kiranya kami balas dengan kebaikan senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kekuatan buat kami, Engkau beri ya Tuhan semangat buat kami, kan lepaskan Tuhan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kami, kejahatan apapun Tuhan itu kan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya benar-benar terutama bagi gereja-Mu di tempat ini, jemaatnya adalah jemaat yang senantiasa mempermuliakan nama Allah dengan kehidupan sehari-hari yang mereka punyai daripada Tuhan. Dari pagi sampai sore sampai malam, kiranya kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada satupun dari tempat ini, terutama dari gereja-Mu tempat ini Tuhan, yang menghujat atau mencaci maki, tetapi mereka mengasihi, mereka mencintai, bahkan mereka berdoa buat semua orang di keliling
kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya mereka ya Tuhan boleh dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami terima firman-Mu, dan kiranya benar-benar dengan lidah kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kami bersyukur juga, berterima kasih karena Tuhan yang telah beri keselamatan, terutama Tuhan Engkau beri kesehatan buat Mas Yeremia Tuhan, yang saat ini ya Tuhan pulang ke Boyolali. Kiranya Engkau lindungi perjalanan dan sampai di rumah dengan selamat, bahkan dengan sukacita sekeluarga ini boleh mempermuliakan nama Allah, karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Dan dengan mulut, dengan lidah kami kiranya tidak akan keluar hal-hal yang lain, tetapi pujian satu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan doa kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah diselamatkan saat ini juga, sebelum kami berpisah, kiranya kami naikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah selamatkan. Tapi di sekeliling kami, terutama dari bangsa dan negara kami, masih banyak yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Bahkan mereka sangat-sangat benci atau hal-hal yang lain yang dilakukan kepada kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kiranya kami tidak balas kebencian, tetapi mari kita berdoa bersama-sama buat seluruh bangsa ini boleh diselamatkan, kota kami Boyolali boleh aman, demikian juga terbebaskan daripada pandemi ini, sehingga kami nanti boleh kembali bersama-sama seperti sedia kala. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa dan kita akan akhiri sekalian kebaktian kami. Bapa Allah yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami ada di bumi Indonesia. Kami lahir di tempat ini. Itulah sebabnya Tuhan dinamakan tanah kelahiran, tanah lahir. Kami ada di tempat ini. Tumpah darah kami, orang tua kami, terutama bagi ibu kami Tuhan, telah menumpahkan darah. Itulah kelahiran kami di bumi ini, sehingga kami patut ya Tuhan bersyukur, berterima kasih, dan yang terutama kami membalas ya Tuhan kebaikan daripada Tuhan satu hal atas kelahiran-Mu di tempat ini. Itulah berdoa kami berbeban buat bangsa dan negara ini, supaya Tuhan boleh mengenal kedamaian yang di dalam Tuhan. Dan bila saat-saat ini Tuhan ada ya Tuhan bangsa kami yang itu menghujat Engkau, bahkan bukan ya Tuhan langsung, tetapi mungkin mereka sangat-sangat Tuhan menghujat kepada kami, sama karena kami adalah ciptaan-Mu. Kami tahu semuanya Tuhan ada di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berjanji kiranya hukuman itu ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak diperbolehkan Tuhan untuk membalas, tetapi Tuhan telah menanggung semuanya, dan kehukuman itu ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan kami serahkan semua orang manusia yang ada di dalam Indonesia, terutama juga di dalam dunia ini. Semuanya Tuhan, kiranya itu ada di keselamatan di dalam Tuhan. Dengan cara-Mu Tuhan Engkau pakai kami sebagai orang-orang yang telah Engkau benarkan, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang lain, buat mereka Tuhan boleh mengenal bahwa keselamatan satu-satunya hanyalah ada di dalam Tuhan. Hati damai, hati bisa ya Tuhan rendah hati di hadapan-Mu, tiada lain bila ada Yesus yang memimpin, yang membawa kami kepada hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Indonesia adalah Indonesia tanah air kami, Indonesia yang sungguh-sungguh jaya, Indonesia ya Tuhan di masa depan. Bila ada anak-anak Tuhan, maka di situ ada kedamaian, ada ketentraman. Itu janji-Mu Bapa. Engkau akan memberkati bangsa dan negara ini bila kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Sebab itu kami percaya Engkau pakai kami, pakai lidah kami, senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami berdoa juga Tuhan pada saat ini kepada Tuhan untuk kota kami. Boyolali adalah Boyolali kota kami Tuhan. Engkau jamah dengan kedamaian-Mu. Engkau Tuhan lawat Boyolali
Sehingga ya Tuhan, bila saat ini Bapak, corona ada, dan kiranya Tuhan sendiri akan menolong. Dan saat ini Tuhan, Engkau ya Tuhan akan senantiasa berjanji kepada kami. Engkau akan memberkati kami, terutama gerejamu ada di kota ini. Di dalam nama Yesus, lindunganmu, pemeliharaanmu, dan semua jemaat di sini boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan karena pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sampai saat ini kami masih bergereja di tempat ini dan kami merasakan sukacita bersama-sama, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan pelihara kami, sehingga kami senantiasa boleh bersama-sama memuji Engkau karena Engkau yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, terutama pada saat ini yang ikut di dalam kebaktian, baik yang ada di dalam gereja, ada di rumah, ada dimanapun mereka Tuhan, ada bersama-sama kami. Kiranya mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Baik diberkati mereka, pergi, pulang, bahkan mereka ada di dalam kesukaran, kesulitan apapun, Tuhan jagai mereka, berkati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kami. Kita serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah juru selamat, dan Dia hadir dengan kuasanya, rohnya. Dan Tuhan akan menjamah, memberkatimu, dan Tuhan akan senantiasa akan menjagaimu dan memberkati di dalam segala apapun keperluanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan angkat tangan kami saat ini, kami sepenuhnya, hidup ini adalah hidup untuk Tuhan, hidup ini adalah hidup milik Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apapun kecuali Tuhan yang kerja di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini hadir, kiranya benar-benar kami hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan akan mengulurkan tangannya ke atasmu. Tuhan memberkatimu, menjamah kepada yang sakit, menjamah kepada yang ada keperluan, dan Tuhan memberkatimu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluar masukmu, memberkati ekonomimu, memberkati keperluan apapun dari keluargamu. Tuhan memberkati keluargamu, anak, cucu, mantu, dan semua keluarga yang ada di dalam keluargamu. Tuhan memberkatimu. Demikian juga apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan di dalam nama Tuhan, maka di situ ada keberhasilan. Hasil itu ada karena kita sama-sama ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan iman di dalam Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, demikian juga menerima berkat pagi hari ini, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat pulang yang ada di sini. Demikian, selamat ketemu kembali nanti di lain waktu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh mohon izin waktunya sebentar untuk saya mewakili dari Panitia Natal GSCA 2020 ingin menyampaikan beberapa pengumuman terkait Natal kita di tahun ini. Jadi untuk yang pertama, kemarin mungkin sudah diinfokan di WA Group, mungkin dari Bapak Ibu sudah menyimak beberapa, dan mungkin di sini juga ada yang belum tergabung, kiranya boleh menyimak pengumuman pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama, terkait perayaan Natal tahun ini akan diadakan secara online, yaitu melalui YouTube dan juga Zoom. Nanti untuk link akan disediakan oleh panitia.
Kemudian yang kedua terkait kebutuhan dana untuk perayaan Natal tahun ini sebesar Rp33.300.000. Nah, untuk dana Natal tahun ini lebih kita fokuskan untuk kegiatan bakti sosial. Jadi selain perayaan Natal, kita juga adakan rangkaian acara Natal, yaitu kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial di lingkungan masyarakat gereja. Yang kedua yaitu bakti sosial kepada pengungsi di kawasan rawan bencana Merapi. Untuk kegiatan bakti sosial ini rencana akan kita laksanakan pada tanggal 13 dan 20 Desember. Jadi untuk barang-barang terkait kebutuhan pengungsi diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan mendesak untuk para pengungsi kawasan rawan bencana Merapi. Di grup mungkin sudah saya contohkan. Jadi misalkan untuk kebutuhan bayi, anak dan balita kita lebih fokuskan ke situ. Contohnya itu popok bayi, minyak kayu putih, sabun, sampo, makanan bayi. Ini bukan bayi aja ya, bayi, anak dan balita seperti itu. Kemudian alat makan seperti gelas, piring, sendok, kemudian peralatan mandi yang praktis seperti itu. Tapi selain yang saya sebutkan tadi, jika Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan memberikan barang dalam bentuk yang lain yang dirasa itu memang sangat dibutuhkan oleh pengungsi, kami tidak akan membatasi, jadi silahkan saja diberikan, nanti akan dikoordinasi oleh panitia. Kemudian terkait amplop Natal, persembahan dan janji iman bisa Bapak Ibu Saudara-saudari berikan melalui scan QR seperti pembayaran yaitu biasanya, atau melalui nomor rekening BRI atas nama GSJA Boyolali, atau juga Bapak Ibu bisa mengambil amplop Natal yang sudah disediakan oleh panitia, sudah disediakan di depan. Nanti sekiranya Bapak Ibu pulang boleh mengambil amplop Natal tersebut. Kemudian terkait baksos tadi ada 2 tahap di tanggal 13 Desember dan 20 Desember, dan saya ingatkan sekali lagi terkait pengumpulan untuk baksos pengungsi Merapi diharapkan bisa terkumpul maksimal tanggal 12 Desember. Untuk dana Natal diharapkan juga di minggu terakhir Desember, mohon maaf, di minggu Natal di sekitar tanggal 20 sampai 25 sekiranya dana tersebut yang dibutuhkan sudah bisa terkumpul. Mungkin itu saya dari perwakilan panitia menyampaikan informasinya. Mungkin nanti apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke grup atau japri ke saya lewat WhatsApp ataupun telepon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh. Oh ya, masih ada tambahan satu lagi. Jadi terkait penggalangan dana. Jadi ini dari seksi usaha dana menyediakan beberapa snack atau barang jualan seperti itu. Ini untuk penggalangan dana Natal kita juga. Nah, ini nanti lebih lengkapnya akan di-share melalui WhatsApp terkait barangnya apa aja, kemudian berapa nominalnya, seperti itu. Nah, ini kemarin yang difoto baru biskuit dan gula kayaknya tadi ya. Gula atau beras. Nah, nanti bisa, nah ini Bapak Ibu yang berkenan boleh membeli untuk membantu penggalangan dana kita juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kiranya Natal tahun ini kita boleh dukung, kiranya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.